Bukan kita sama-sama. Hari ini kita masih dalam pembahasan yang luar biasa yang I really enjoy it. Bukan hanya saya menyampaikan, tetapi saya mendapat pelajaran yang berarti karena saya tetap percaya bahwa firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Dia berarti buat setiap saudara, mendapat pengajaran buat setiap saudara, tapi dia berarti buat yang menyampaikannya. Sehingga kita sama-sama bertumbuh dalam terang firman Tuhan. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan yang ke-9. Masih dalam pembahasan kita 33 hal penting tentang penginjilan. Dan hari ini secara khusus kita sedang membahas tentang karunia-karunia penginjilan. Kalau minggu lalu kita baru saja sekedar refresh buat setiap saudara. Kalau minggu lalu kita baru belajar tentang posisi penginjil di dalam jawatan tubuh Kristus. Ya kan? Kita belajar tentang rasul, nabi, penginjil, apalagi gembala, dan pengajar, guru, apologet Christian. Nah hari ini kita mau bicara bahwa penginjil, karena minggu lalu saya sudah jelaskan buat setiap saudara, penginjil pelayanannya penuh dengan mujizat, tanda-tanda, dan karunia-karunia Allah. Itu sebabnya selalu saya bilang, pelayanan penginjilan, seperti jari tadi saya bilang jari tengah minggu lalu, itu yang paling tinggi. Biasanya para penginjil lebih dikenal daripada para gembala. Gembala lebih dikenal oleh jemaatnya, domba-dombanya. Tetapi penginjil biasanya dampak pelayanan lebih luas. Dan karena dia pergi kemana-mana lebih banyak orang yang kenal dia. Dan karena pelayanannya penuh dengan kuasa, penuh dengan tanda-tanda dan mujizat, banyak orang drawn, banyak orang tertarik. Karena itu penginjil harus bertanggung jawab. Tidak boleh sombong. Dia harus sadar bahwa dia hanya alat dan hanya hamba di hadapan Tuhan. Karena di antara para jawatan yang ada, rasul, nabi, penginjil, lalu kemudian gembala dan guru, yang paling sering jatuh adalah penginjil. Jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam memanipulasi. Meskipun yang lain juga ada yang goncang pelayanannya, tetapi para penginjil harus sangat hati-hati. Nah ini yang kita mau belajar hari ini ya. Penginjil dan karunia-karunia penginjilan. Klik. Roma 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Ingat ya. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat. Jelas ya. Ada karunia dalam Alkitab yang namanya bernubuat. Tapi jangan lu buat-buat. Iya kan? Dan Alkitab tidak pernah bilang akan berakhir. Iya kan? Nubuat akan berakhir betul ketika yang sempurna datang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini konteksnya adalah ketika Kristus datang kembali. Karena dia menjadi yang sempurna. Bukan ketika Alkitab di kanon atau apapun. Tidak ada konsep itu dalam Alkitab. Come on, iya kan? Jangan bikin-bikin lah, iya kan? Itu namanya lu buat-buat, iya kan? Lu buat-buat sendiri gitu. Karena Alkitab di kanon apa dasarnya? Nggak ada sama sekali, saudara, ya kan? Lihat. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, jadi karunia bernubuat dan karunia melayani. Karena kalau bernubuat ya udah berakhir, berarti karunia-karunia yang lain juga berakhir, iya kan? Lihat, karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi ada karunia nubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar. Klik selanjutnya. Jika karunia untuk menasihati, ternyata ada juga yang punya karunia untuk menasihati. Baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Apalagi yang karunia itu roh, the spirit of giving gitu, yang suka memberi, membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah ia melakukannya dengan hati ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, karunianya leadership, saudara-saudara. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, jadi suka menolong, suka membantu, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita kadang-kala bicara karunia hanya bahasa roh, nubuat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita gali Alkitab tentang karunia, kita akan dapat pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Jadi ini bukan sekadar hanya dorongan. Tetapi Tuhan memeteraikannya dengan karunia. Karena itu selalu saya bilang, karunia setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau kita mengembangkannya, Roh Kudus akan memampukannya. Selanjutnya, klik haleluya.
1 Korintus 12 ayat 1-11. Sengaja ya, saya kupas dulu supaya saudara punya pemahaman tentang firman Tuhan yang terarah tentang karunia. Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada orang yang berkata, oh karunia roh gak penting, yang penting saya sudah diselamatkan. Loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesudah kita diselamatkan, what next? Kita harus menjadi alat keselamatan Tuhan. Jelas? Nah, untuk menjadi alat keselamatan Tuhan, kita nggak bisa dengan kekuatan kita, kepintaran kita, kemampuan kita, dengan apa yang ada pada kita, tetapi harus melalui karunia-karunia Allah. Makanya Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Pelayanan harus disertai dengan karunia. Itulah janji Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Sekarang tentang karunia-karunia, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu, pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Artinya apa? Berhala-berhala ada kuasa. Kuasanya dari mana? Kuasa kegelapan. Nah, anak-anak Tuhan juga harus melayani dengan kuasa. Kuasanya dari mana? Karunia-karunia Roh Kudus, jelas. Iya kan? Nah, makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang tanpa disadari tidak mengarahkan kita pada the full gospel, pada Injil sepenuhnya, sambil membiarkan karunia-karunia roh yang sudah tercatat dalam Alkitab untuk aktif dalam pelayanan kita. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi nggak bisa kekuatan kita, nggak bisa teologi kita tetap perlu. Tetapi tetap yang mengurapi teologi itu harus kuasa Roh Kudus. Kemampuan teologi hanya ujung-ujungnya masuk pada perdebatan doktrin. Tapi karunia akan menuntun kita pada keselamatan. Jelas ya? Jadi bukan teologi nggak perlu. Tapi teologi harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menuntun kita pada karunia Roh Kudus. Iya kan? Karena orang tertarik pada berhala-berhala karena ada kuasanya. Dan orang juga dapat tertarik pada keselamatan lewat kuasa, karunia, Roh Kudus itu. Klik. Saya harap sudah makin jelas ini. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Artinya dengan karunia ada pada kita jangan menepuk dada dan merasa yang paling hebat. Tapi karunia-karunia yang ada justru membuat kita makin merendahkan diri karena kita tahu itu semua hanya untuk meninggikan, memuliakan satu nama dan segala nama, Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya juga bisa mendapat karunia. Saya juga bisa mendapat karunia. Bertahun-tahun kita tertipu dengan pengajaran gereja sambil berkata, hanya orang-orang tertentu yang dapat mendapat karunia. Tapi ayat ini bilang, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Saya bisa mendapat karunia. Yes. Karena persoalannya bukan, it's not about me, it's about him. Dia yang memberi karunia. Persoalannya kita memberi tempat nggak? Kita membuka hati nggak? Kita mengharapkan nggak Tuhan memakai hidup kita? Karena Alkitab bilang Tuhan tidak akan membuang mutiara ke mulut babi, saudara. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu untuk kepentingan bersama, ayat 8. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi lihat ya, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Terjemahan Alkitab yang lalu bilang marifat, ya kan? Lalu pengetahuan. Selanjutnya ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Setiap kita punya iman. Tapi ada karunia yang bernama karunia iman. Jadi imannya ini extraordinary. Karena imannya bukan sekedar iman biasa. Tapi iman yang disertai dengan karunia. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Setiap kita diperintahkan Tuhan untuk berdoa buat yang sakit. Kalau ada saudara yang sakit. Tapi ada karunia khusus. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, oh enggak ada itu karunia kesembuhan. Apa itu? Saudara kasih dalam Tuhan. Baca Alkitab. Kadang-kadang penafsiran saudara ngaco-ngaco gitu. Oh karunia kesembuhan sudah berlalu. Kapan berlalunya? Alkitab bilang kok. Ada karunia untuk menyembuhkan. Jelas saudara-saudara.
Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada lagi yang pelayanannya mendapat karunia pelayanan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Lihat ya, ada karunia lagi. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, ini bukan bahasa roh dalam penyembahan. Ini bahasa roh dalam karunia, artinya ada pesannya. Dan karena ada pesan, berarti ada yang menerjemahkannya. Wow, luar biasa. Selanjutnya, ayat 11. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Tugas kita membuka hati. Tugas kita merindukan untuk dapat dipakai Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan karunia sesuai dengan kehendaknya. Haleluya, klik. Nah, sengaja saya kasih banyak ayat dulu supaya saudara ngerti dasar-dasarnya. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Kamu semualah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi meskipun berbeda-beda, tapi kamu semua satu dalam Kristus. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang dapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Lihat ya, penjelasannya sangat lengkap, saudara-saudara. Artinya, Tuhan mau setiap orang terlibat. Ya, setuju sama saya, katakan, Tuhan mau saya terlibat. Ayo, come on. Saya kan udah bilang harus interaktif. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya terlibat. Amin. Kalau saudara setuju, ketik di live chat saudara. Saya siap terlibat. Ayo, saya siap terlibat. Yes, anak-anak muda, saya siap terlibat. Bapak-bapak, saya siap terlibat. Ibu-ibu, ayo saya siap terlibat. Kaum profesi, ayo saya siap terlibat. Terlibat dalam apa? Kegerakan rohani untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yes. Selanjutnya, ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ayat 31, saya ingin kita baca sama-sama. Ayo, di rumah masing-masing, ayo baca ya bersama saya. 1, 2, 3. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang karunia disediakan Tuhan. Tapi Tuhan juga melihat kerinduan kita. Tuhan juga lihat our passion. Tuhan juga lihat kesungguhan kita untuk di mana Tuhan sebetulnya menempatkan pelayanan kita. Makanya ayat istilahnya dipakai ayat 31, jadi berusahalah. Betul dia sediakan. Tapi dari pihak kita harus mengusahakan karunia-karunia yang Tuhan arahkan kita. Selanjutnya klik. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Usahakanlah, diulangi sekali lagi. Usahakan dirimu memperoleh karunia karena roh. Terutama karunia untuk bernubuat, untuk memberi kekuatan kepada orang, untuk memberi semangat, untuk memberi penyingkapan wahyu, penyingkapan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jelas ya? Klik. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia karena roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Jadi, maksud Alkitab, setelah kita berusaha untuk mendapatkan karunia-karunia roh, itu bukan untuk kompetisi. Itu bukan untuk merasa, wah saya dong lebih hebat dari dia, saya punya karunia, dia belum ya. So kepukul di otak itu namanya. Tapi yang Tuhan mau, the end of the day, kenapa kita dipercaya Tuhan dapat karunia? Untuk membangun tubuh Kristus. Untuk membangun jemaat. Untuk meluaskan kerajaan Allah. Untuk meninggikan satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes, selanjutnya. Seorang penginjil. Saya jelaskan di sini ada 4 kriterianya seorang penginjil. Memang ada seorang satu, berbagi kesaksian pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dengar penginjil menyampaikan firman Tuhan, penginjil berbicara kepada sesamanya, dia bukan menyerang doktrin orang, dia bukan menjatuhkan orang, dia bukan menghakimi orang, tapi penginjil senang berbagi kesaksian pengalaman dengan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kalau kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan, what can we share?
Akhirnya cuma cerita-cerita motivasi belaka. Oh, nggak bisa. Seorang penginjil memang memberi motivasi, tapi seorang penginjil bukan motivator. Motivator kan senang tuh, kumpulin cerita-cerita gitu aja untuk memberi semangat. Tetapi seorang penginjil harus seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Harus seorang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kalau saudara punya pengalaman dengan Tuhan, saudara hanya ibu rumah tangga kah, saudara seorang pelajar kah, saudara seorang mahasiswa, share. Sesuatu yang mungkin menurut saudara sederhana, tetapi akan menjadi berkat buat orang lain. Dan Roh Kudus akan mengurapi, dan itu akan menolong dan memberi semangat, memberi kekuatan buat banyak orang. Yang kedua, apa kriteria seorang penginjil? Seorang penginjil adalah seorang yang berbagi kehidupan keseharian yang menjadi berkat. Jadi bukan hanya pengalamannya, tapi sharing life. Bahasa Alkitab bilang, hidupmu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita bukan hanya sharing the gospel, tapi kita sharing life. Orang bisa melihat perbuatanmu. Orang bisa melihat sikapmu. Orang bisa melihat karaktermu. Penginjilan bukanlah peran dalam sebuah drama. Karena lagunya itu dulu tahun 70-an kali ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ya, ada peran wajah. Ada peran pendeta. Ini parah ini. If you can't share your life. Saya beri nama engkau orang munafik, saudara. Karena seorang penginjil bukan hanya seorang yang pintar berkhotbah. Tapi dia pastikan dia hidup di dalam apa yang dia sampaikan dalam firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, kalau kita hidup dari firman, maka kita akan menunjukkan firman dalam keseharian kita. Yang ketiga, seorang penginjil memang adalah seorang yang apa? Menyampaikan semangat dan kekuatan sebagai berita baik. Seorang penginjil gak akan jatuhkan orang. Seorang penginjil dia selalu memberi semangat. Karena bahasa Yunaninya penginjil adalah euangelion. Apa itu euangelion? Kabar baik. Sama-sama bilang sama saya, kabar baik. Suami, engkau harus jadi penginjil buat istrimu. Memberi semangat, memberi kekuatan. Orang tua, engkau harus jadi penginjil buat anak-anakmu. Tetangga-tetangga, engkau harus menjadi penginjil buat tetangga-tetanggamu. Selalu memberi semangat, selalu memberi kata-kata positif, membangun kata-kata yang membangkitkan semangat, menggairahkan, bukan menjatuhkan, menghancurkan, menghakimi, dan melukai. Jelas ya. Yang keempat, ciri seorang penginjil. 1, berbagi kesaksian, pengalaman dengan Tuhan. 2, berbagi kehidupan keseharian yang menjadi berkat. 3, menyampaikan semangat dan kekuatan sebagai berita baik. Yang keempat, menyampaikan firman Tuhan yang memberikan pengharapan, jawaban, serta penuntun pada keselamatan kekal. Jadi dia seorang yang bisa menasihati orang. Tapi bukan mentungin orang, bukan menghakimi, bukan menyerang, bukan memojokkan orang. Tetapi dia bagikan firman Tuhan yang menyadarkan. Firman Tuhan yang menyejukkan. Firman Tuhan yang memberikan tuntunan dan jawaban. Sehingga kalau orang kawin cerai, dia ingatkan. Bukankah Allah benci perceraian? Ya tapi suami gue udah begini-begini. Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang berkata mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Boleh gak gue doain elu? Ini dia. Saudaraku, hal yang terdahsyat yang kita bisa buat adalah memberi kekuatan, memberi semangat, memberi tuntunan firman. Karena saya tetap percaya langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Firman Tuhan itu yang punya kuasa. Lalu kita mulai share. Bukan mengkhotbahkan orang. Tapi share the value of kingdom of God. Berbagi nilai-nilai kerajaan Allah yang tercatat dalam firman Tuhan. Ketika orang sakit hati, orang benci, kita bilang, gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Karena kalau kita balas yang jahat dengan yang jahat, sama jahatnya. Tapi kalau kita mengampuni, kita memberi tempat untuk murka Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan.
Masalah orang itu mau ikut atau tidak itu urusannya. Tapi seorang penginjil dia tetap akan mengabarkan firman. Selanjutnya, klik. Saya catat di sini begini. Namun yang terutama juga, di samping keempat hal itu, seorang penginjil harus membuktikan Tuhan itu hidup melalui bukti-bukti nyata pelayanannya dengan tanda-tanda serta mujizat. Dan intinya sederhana, kalau kita memulai, Tuhan yang akan melengkapi. Jadi bukan berarti kalau saya nggak ada tanda-tanda mujizat dalam pelayanan saya, oh berarti saya nggak perlu menginjil. No, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan memberkati dalam tanggung jawab yang lebih besar. Artinya Tuhan memperlengkapi. Klik. Lihat Kisah Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan, dengar ya, bukan karena mereka ya. Dan Tuhan menguatkan, memeteraikan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Jadi kalau kita mulai mengabarkan Injil, kita mulai melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Menyertai pelayanan saudara, menyertai kesaksian saudara dengan tanda-tanda mujizat yang membuat saudara kaget-kaget. Iya loh. Lu nasihatin gue gitu, gue doa, mujizat terjadi loh. Anak gue sakit, gue udah mau bawa ke dukun, lo ingetin jangan. Doa sama Tuhan, gue doa, sembuh lo. Itu dia. Amin. Jadi tugas kita taat aja. Kita bukan orang hebat. Kita orang biasa. Tapi karena ada Roh Kudus, hal-hal yang hebat menyertai pelayanan kita. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka. Siapa mereka ini? Orang yang bertindak. Jadi hidup ini jangan debat terus gitu. Kita debat sampai gak ada waktu untuk menginjil. Kita debat sampai gak punya waktu untuk melakukan firman Tuhan. Kita debat sampai gak punya waktu untuk mencari jiwa. Ayat ini bilang apa? Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Ini kalau ada pendeta-pendeta zaman sekarang di YouTube nih dikritik nih. Wah ini Pentakosta nih, wah ini karismatik nih, wah ini pelayanannya apa nih, wah ada roh lain nih. Padahal ayat firman Tuhan sederhana. Kalau kita melakukan bagian kita mencari jiwa, melakukan bagian kita memberitakan Injil, Tuhan akan memeteraikan pelayanan kita dengan karunia-karunia luar biasa. Selanjutnya, ada dua pandangan tentang karunia. Saya mengistilahkannya gini. Satu, saya sebut total given. Artinya diberikan sepenuhnya cuma-cuma, kita tidak punya andil apa-apa. Saya doa buat orang sakit, dia sembuh. Saya ngomong sama orang yang sedang susah, dia tertolong. Wah, ada karunia hikmat. Wah, ada karunia kesembuhan. Ya kan? Ada aja berkat dalam hidup saya. Makin saya berbagi, makin saya diberkati. Oh, dia punya karunia berbagi. Ada yang total given. Diberikan sepenuhnya cuma-cuma. Kita tidak punya andil apa-apa. Kita tahu Tuhan yang bekerja. Tapi yang kedua, ada pandangan tentang karunia yang disebut attainment. Penambahan. Artinya gini. Diperjuangkan dengan syarat-syarat khusus yang perlu kita jaga. Jadi artinya gini. Kita pengen berbagi tapi belum punya. Tapi dengan sedikit yang ada pada kita, kita mulai. Tuhan tambahkan. Makin kita sungguh-sungguh, makin Tuhan berkati. Sama seperti orang doain orang sakit, mati. Tapi dia tetap doain. Yang kedua, mati lagi. Dia tetap doain. Yang ketiga, mati lagi, dia tetap doain. Yang keempat, mulai semakin baik. Yang kelima, mulai semakin baik. Tapi passionnya untuk mendoakan kesembuhan. Orang sekarang gampang sekali menghina orang-orang yang mendoakan orang sakit. Betul. Mereka yang melayani pelayanan kesembuhan tidak sempurna. Mereka bukan Tuhan Yesus. Yang sempurnanya Tuhan Yesus. Kadang-kala metodenya ada yang pakai didorong-dorong, terlalu emosional. Ada yang gayanya. Saya pernah lihat satu kali ada yang doain orang sakit pakai tali. Ada yang pakai minyak urapan. Gayanya lain-lain.
Tapi yang penting bukan sarananya. Itu kan hanya point of contact-nya aja. Tapi yang penting kita tahu bukan talinya yang menyembuhkan, bukan sapu tangan yang menyembuhkan, bukan minyak urapan yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan melalui tali, melalui sapu tangan, melalui minyak urapan, melalui perjamuan kudus? Bisa saja, penting iman kita pada Tuhan Yesus. Jangan cuma asal ngeritik dong. Ingat gak orang buta? Satu kali Yesus menyembuhkannya dengan apa? Meludah ke tanah dan mencampur dengan tanah liat. Siapa yang mau kritik? Pelayanan aneh. Coba kalau sekarang saya doain orang, saya ludah ke tanah, saya campur tanah liat, saya tempel di mata saudara. Langsung viral, saudara. Pendeta sesat. Nah, Yesus buat itu. Halo? Ini mau mengajar kepada kita. Bahwa caranya bisa berbeda-beda, tetapi tujuannya satu. Nama Yesus. Jelas? Iya kan? Jadi ada karunia yang dapatnya total given. Ada yang attainment. Jadi ada yang langsung kita dapat. Tapi ada yang perlu kita perjuangkan terus. Lalu kemudian Tuhan tambahkan. Klik. Saya percaya. Memang karunia atau juga talenta pada awalnya semua diberikan sebagai total given. Namun masih sangat basic dan sederhana. Jadi artinya, kita jangan puas dengan pemberian pertama karunia yang ada pada kita. Karena kalau kita jalani terus, kita rawat karunia itu. Iya kan? Karunia saudara mungkin mengajar, karunia saudara mungkin leadership, karunia saudara mungkin berbagi, karunia saudara mungkin counseling, karunia saudara mungkin melayani, serving people. Iya kan? Dan kalau kita setia dengan karunia itu, Tuhan akan menambah-nambahkan, kata Alkitab, memeteraikan dengan apa? Tanda-tanda ajaib dan kuasa Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, klik. Bandingkan Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya berapa? 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Yang seorang lain lagi 1. Masih sangat raw. Sangat basic. Mungkin yang satu bilang, oh tapi dia 5 udah banyak. Loh, tapi waktu dia jalankan, dia attainment, 5 itu jadi berapa? 10. Jangan pernah bangga sama karunia kita. Karena karunia bukan untuk dibanggakan. Karunia bukan untuk dikompetisikan siapa yang karunia lebih banyak. Tapi karunia untuk kita pakai dengan pengertian. Kepada yang diberi banyak, dituntut juga banyak. Klik. Wow, seru ini. Ini salah satu pelajaran yang paling berat dalam pembahasan kita tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Namun jika kita mengusahakannya, karunia-karunia kita itu maksudnya, talenta-talenta kita itu, Tuhan akan memberkatinya dengan perkara yang lebih besar. Klik. Saya catat di sini. Coba lihat Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu ya hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lihat dari 5 talenta menjadi 10. Klik. Pertanyaannya, bagaimana mengusahakannya? Ini. Ya kan kita udah dapat karunia nih. Bagaimana supaya karunia kita makin bertambah-tambah? Saya catat di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama, dengan memiliki passion. Jadi kita tahu itu bukan sekedar profesi, bukan sekedar kerjaan, dan juga bukan sekedar kebanggaan kita, tapi passion kita. Tuhan, saya lihat banyak anak-anak muda nggak ada aturannya. Dan saya dipercaya Tuhan untuk membuat kegerakan orang-orang muda misalnya. Karena karunia saya leadership. Saya mau gerakkan orang-orang di kantor saya untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Ada passion. Saya gak tahan lihat orang sakit. Saya mendoakannya. Kalau ada saya berkat, saya belikan obat. Saya bawa ke rumah sakit. Dan kalau Tuhan lihat passion itu semakin sungguh-sungguh, maka dia terus tambahkan karunia itu. Kedua, bagaimana mengusahakannya? Dengan mendekatkan diri pada Tuhan, dan terus memperdalam tentang karunia-karunia baik yang kita sudah miliki maupun yang kita rindu miliki. Kan karunia datangnya dari Tuhan. Kitanya harus mendekat pada Tuhan. Gak bisa kita bilang, Tuhan kalau mau kasih karunia kasih, kalau enggak. Enggak bisa dong. Kita tahu kok karunia adalah bagian dari perjanjian Tuhan buat anak-anaknya.
Dan karunia itu kita pakai untuk apa? Memenangkan jiwa. Untuk meluaskan kerajaan Allah. Untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi. Untuk meninggikan Kristus. Jelas ya? Jadi apa yang terjadi? Kita perdalam lagi. Kita pelajari Alkitab. Kita beli bukunya. Kita diskusi sama orang-orangnya. Jangan diskusi sama orang yang anti mujizat lah. Anti karunia lah. Biarkan yang anti tetap anti. Karena memang dasarnya. Roh di dalamnya adalah roh pemberontakan, saudara. Tetapi kalau kita tahu Alkitab bicara tentang itu, cuma hanya pastikan Alkitab bilang uji segala sesuatu. Dan pegang yang baik. Yang ketiga, bagaimana mengusahakannya? Dengan belajar dari hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia yang Tuhan sudah taruh di hati kita. Sedapat mungkin melayani di bawah otoritas mereka. Karena selalu saya bilang, pelayanan karunia tanpa otoritas di atas kita akan menjadikan kita cepat liar dan tersesat. Jadi saudara-saudara yang menerima pelayanan karunia, pastikan ada mentor saudara yang mengarahkan saudara. Sehingga saudara tidak gampang tersesat. Tidak gampang menyombongkan diri. Dan tidak gampang berkompetisi. Selanjutnya, bagaimana mengusahakannya? Dengan terus mensyukuri karunia yang kita miliki. Dan dengan setia melakukannya. Ada orang-orang yang karunianya hilang. Kenapa? Karena dia merasa, cuman ini. Saya nggak bisa khotbah, cuma ini yang saya bisa. Saya nggak bisa nyanyi, cuma ini. Nah, tapi kalau dia mulai bersyukur dengan karunia dia punya passion, dia rawat, dia mendekat kepada Tuhan, dia minta terus Tuhan bekerja, dan dia mau pakai terus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Kalau karunia sudah menggambar, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Karunia sudah menyanyi. Karunia saudara olahraga misalnya. Karunia saudara kemampuan IT. Apapun karunia-karunia itu, kembangkan terus. Supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari. Karunia-karunia yang dibutuhkan oleh para penginjil. Ya kan? Saya catat di sini ada 5. Yang pertama, karunia membedakan roh. Penginjil tanpa karunia membedakan roh akan menjadi penginjil yang bisa mengajar keliru, saudara. Bisa punya pelayanan yang keliru dan bisa diombang-ambingkan. Yang kedua, karunia apa yang harus mutlak dibutuhkan para penginjil? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Artinya tidak ngomong kosong. Tidak ngomong sembarangan. Tidak ngomong menurut kemauannya. Tapi pengetahuan hikmat. Yang ketiga, karunia dengan kata-kata hikmat. Karena seorang penginjil akan berhadapan dengan orang-orang yang dia tidak kenal. Seorang gembala tidak butuh kata-kata hikmat. Karena semua jemaatnya dia kenal, dia tahu. Seorang penginjil dia hadir di sebuah kota, dia nggak tahu apa yang dia mesti ngomong di situ. Tapi Tuhan memberkatinya dengan kata-kata hikmat. Dia ketemu orang, dia nggak tahu mesti bilang apa. Orang konseling sama dia nggak bisa tahu buat apa. Tapi Tuhan memberikan urapan, karunia dengan kata-kata hikmat. Selanjutnya, karena yang dibutuhkan para penginjil, karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Karena seorang penginjil bukan omdo, bukan hanya khotbah doang. Istilah apa itu pendeta khotbah? Tapi seorang penginjil harus menuntun pada mujizat dan kuasa Allah, harus membuktikan bahwa Yesus hidup dan luar biasa. Selanjutnya yang kelima, karunia yang dibutuhkan para penginjil, karunia untuk menyembuhkan. Baik kesembuhan fisik, kesembuhan mental, atau bahkan kesembuhan rohani. Jelas ya? Wow, luar biasa. Kita belajar banyak hari ini. Selanjutnya ini yang terakhir. Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya, seorang penginjil harus memiliki ciri-ciri penopang karunianya. Jadi di samping karunia yang Roh Kudus sediakan buat dia, maka dia juga harus punya penunjang. Dan untuk ini ada 7 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, dia harus seorang yang mengasihi jiwa-jiwa. Saya kasih warning buat setiap saudara. Hati-hati dengan penginjil yang love the crowd but doesn't love the people. Wah, saya jumpai banyak. Sorry kalau saya sharing ini. Saya jumpai banyak penginjil-penginjil hebat di Amerika yang love the crowd. Wah, crowdnya dia foto, crowdnya di videoin. Tetapi doesn't love the people.
Kalau orang mendekat kepada dia, wah ada bodyguard sekelilingnya, dorong sana, dorong sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya, engkau bukan hamba Tuhan. Engkau seorang artis yang mencari popularitas dengan memanfaatkan crowd. But you are not loving the people. Hati-hati dengan penginjil demikian. Sebagai hamba Allah yang saya mau ingatkan buat setiap saudara, seorang penginjil harus disertai dengan ciri penopang bahwa dia mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa kita menginjil? Kenapa kita berkorban? Kenapa kita berbuat yang terbaik untuk pekabaran Injil? Karena kita mengasihi jiwa-jiwa, bukan yang lain. Yang kedua, seorang penginjil harus memiliki ciri penopang karunia-Nya. Seorang yang bisa bekerja sama dengan semua orang. Ini paling penting. Ada banyak penginjil sebetulnya bisa jadi berkat. Ada banyak orang sebetulnya bisa memenangkan jiwa. Ada banyak orang sebetulnya ada karunia Tuhan dalam hidupnya. Tapi sayang, orangnya egois. Orangnya kepala batu. Orangnya cepat tersinggung. Orangnya nggak bisa bekerja sama orang. Selalu kalau lihat orang mencari kekurangan, mencari kelemahannya. Sayang. Yang seperti ini, dia menutup pintu buat karunia Allah yang dahsyat lewat hidupnya. Yang ketiga, dan juga tidak kalah pentingnya, seorang penginjil harus memiliki ciri penopang karunia-Nya, seorang yang simpel dan tidak ribet. Waktu murid-murid Yesus panik karena ada angin sakal yang meniup. Yesus tidur di buritan. Murid-murid ribet ngatur segala sesuatunya. Sampai akhirnya Petrus berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ribet banget Petrus. Bangunin belum udah marah-marah sendiri. My Jesus is not a ribet God. Yesus saya gak ribet. Dia bangun. Dia bilang, "Diam, tenanglah, tenang." Ada seorang ibu keluar dari kota Nain menangis. Yesus gak ribet. Dia sentuh dan dia sentuh. Mulai dari ibu itu dia panggil dulu, dia bilang, "Ibu, jangan menangis." Tiba-tiba dia sentuh pengusung mayat. Dia bilang, "Letakkan anak itu di bawah." Gak pakai banyak ngomong, gak pakai banyak ribet. Ada banyak pelayanan gak bisa maju. Ada banyak orang harusnya bisa memenangkan jiwa tapi gak bisa. Karena apa? Ribetnya itu. Itu sebabnya karunia apapun, kalau dia ribet, susah majunya. Selanjutnya yang keempat, seorang penginjil harus memiliki ciri penopang karunia-Nya. Seorang yang hanya fokus pada doktrin dasar keselamatan. Jadi dia bukan pada doktrin-doktrin yang ribet-ribet, yang hanya menciptakan kemudian perdebatan-perdebatan. Pokoknya dia pada doktrin keselamatan. Gak mau aneh-aneh. Karena tugasnya adalah menyeret orang yang sedang antri menuju neraka, menuju sorga rumah Bapa yang kekal. Yang kelima, seorang penginjil harus memiliki ciri penopang karunia-Nya. Seorang yang berani menyampaikan kebenaran, tidak berjiwa pengecut dan penjilat. Seorang penginjil adalah seorang yang rendah hati, tapi dia bukan pengecut. Seorang yang bisa bekerja sama, tapi dia tidak pernah akan kompromi dengan apapun. Dia tidak pernah akan menjual kebenaran, tapi dia tetap akan hidup oleh kebenaran. Karena Alkitab dengan tegas berkata, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jelas? Yang keenam, seorang penginjil harus memiliki ciri penopang karunia-Nya. Klik. Dia seorang yang meluangkan banyak waktunya dalam doa dan penyembahan pada Allah. Seorang penginjil bukan seorang yang suka main game. Seorang penginjil mungkin dia punya hobi sesuatu, tapi dia bukan menghabiskan waktunya berjam-jam demi hobinya. Karena seorang penginjil, kerinduannya selalu adalah, Tuhan, biar hari ini saya kembali memenangkan jiwa. Biar hari ini saya kembali menguatkan jiwa. Biar hari ini saya kembali menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Karena itu hari-harinya dia isi banyak dengan doa, penyembahan firman, dan kedekatan pada Tuhan. Hati-hati dengan orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi gak pernah luangkan waktu untuk doa, untuk baca Alkitab, untuk bergaul dengan Kristus. Dan yang ketujuh, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan.
Selanjutnya juga tidak kalah pentingnya seorang penginjil harus memiliki ciri penopang karunia-Nya. Dia seorang yang resilient. Seorang yang tangguh. Seorang yang bisa difitnah tapi tidak putus asa. Seorang yang bisa disakiti tapi tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Seorang yang bisa dikhianati, dicurangi, tetapi tetap dia hadir untuk memberkati. Saudaraku, ada banyak saudara yang sedang bersama dalam ibadah yang luar biasa di rumah saudara masing-masing ini, yang sebetulnya roh Tuhan sedang berbicara kepadamu bahwa engkau dapat dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Tapi engkau ribet. Engkau seringkali hanya memaksakan kehendak. Engkau jadi orang yang kepala batu dan mau menang sendiri. Tapi biarlah hari ini engkau berkata, Tuhan, it's not about me, it's about you. Penuhi aku dengan karunia-karunia Allah. Pastikan aku disertai dengan penopang-penopang karunia itu. Sehingga hidupmu jadi luar biasa dalam terang Tuhan. Saya percaya di akhir zaman Tuhan sedang membangkitkan penginjil-penginjil, bukan dari mimbar-mimbar gereja, penginjil-penginjil dalam kehidupan keseharian yang terus berjuang untuk memenangkan jiwa. Dan orang-orang seperti ini prestasinya akan luar biasa, hidupnya diberkati. Apa saja yang dikerjakannya, Tuhan membuat ia beruntung dan berhasil. Karena karunia-karunia Allah menyertai. Doa saya buat setiap saudara, biar firman hari ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Suara saya akan berhenti sampai di sini. Tapi saya berdoa Roh Kudus menyingkapkan terus, karena ini pemahaman yang tidak mudah, saudara-saudara, tentang karunia-karunia ini. Terlalu banyak perdebatan, karena pada dasarnya iblis gak suka kita dipenuhi dengan karunia. Iblis gak peduli kita cinta Yesus, sejauh kita melayani dengan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu kita dipenuhi dengan karunia-karunia, maka apa yang terjadi? Kuasa kegelapan dihancurkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Padamu, Yesus, kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu, kau segalanya di hidupku. Haleluya. Tuhan mau pakai saudara untuk memenangkan jiwa. Cukup berkat Tuhan dalam hidup kita. Cukup anugerahnya dalam hidup kita. Ini waktunya kita jadi berkat. Ini waktunya kita jadi alat Tuhan. Ini waktunya kita rebut jiwa-jiwa yang menuju pada kebinasaan, untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Allah itu murah hati. Dia mau menyertai pelayanan saudara dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dia mau menyertai saudara dengan karunia-karunia-Nya. Kita kadang-kala gak sadar. Orang yang gak menyadari karunia akan menjadi sombong, akan menjadi orang yang minder, atau akan menjadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau berharap pada manusia. Tapi kalau kita tahu akan karunia-karunia Allah, kita akan terus berjalan dalam kehendak-Nya, mendekat kepadanya, dan mau selalu menyenangkan hatinya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya percaya betul, banyak-banyak saudara di akhir zaman ini sedang Tuhan bangkitkan. Di kantor saudara, di komunitas saudara, di keseharian saudara, bahkan di hobi saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk memenangkan jiwa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar bahwa menyampaikan Injil, kabar baik, bukan sekadar menjadi pengkhotbah, tapi menjadi orang yang menjadi berkat buat orang di sekitarnya. Membawa damai, menyatakan kasih, tapi pada saat yang bersamaan dipenuhi dengan karunia-karunia dan mujizat-mujizat Allah. Dan kami percaya karunia juga dapat dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau membatasi kuasa Allah. Tuhan pakai hidup kami. Tuhan pakai hidup kami, supaya kami berbagi, supaya kami melayani, supaya kami memimpin, supaya kami menasihati, supaya kami membawa nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya Roh Kudus, firman sudah kami terima. Waktunya Engkau memeteraikan firman ini, supaya kami hidup di dalamnya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku, pastikan hatimu bernyala-nyala untuk melayani, untuk memenangkan jiwa. Dan biarkan karunia-karunia Allah memeteraikan hidupmu, sehingga hidupmu jadi berkat. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan lah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka tepuk tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita berdoa, Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tepuk tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluarlah nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala kutu-kutu keturunan, segala serangan setan-setan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan Tuhan sediakan. Tambahkan iman kami, karena kami percaya sesuai iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap saudara sudah doakan untuk kesembuhan. Tanamkan dalam rohmu, aku sembuh lebih dulu Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan. Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka tidak turun tapi naik. Mereka tidak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami, Indonesia, kami taruh dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini, kami doakan tuntun dalam damai sejahtera dan keselamatan sempurna dari sorga. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, para pengacara. Tuhan, jamah pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan pemimpin kami dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi, dukun, paranormal. Kami patahkan dalam nama Yesus. Berikan roh yang takut akan Tuhan di pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami imani ekonomi di bangsa kami baik, keamanan di bangsa kami baik, politik di bangsa kami baik. Setiap upaya-upaya kegaduhan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak lupa kami berdoa, karena kami melihat masih saja ada mafia-mafia di bangsa ini. Mafia ekonomi lah, mafia COVID lah, segala macam mafia yang hanya mau menciptakan ketakutan-ketakutan di bangsa ini. Tuhan bertindaklah, jamahlah, sehingga para mafia ini dibongkar oleh Tuhan dengan cara Tuhan dan dipisahkan dari kepemimpinan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan, Tuhan jaga terus, Tuhan beri hikmat terus, karena mereka adalah benteng terakhir dalam penanganan COVID-19 di bangsa ini. Dan kami percaya harinya akan tiba, kami akan berkata bye-bye Corona, karena Tuhan sudah memulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami, tuntun kami dalam terang-Mu.
Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh jadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena firman-Mu tegaskan buat kami orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Woo, haleluya. Yeeha. Yeah. Wow. Saudaraku, kita sungguh diberkati. Saya mengerti firman Tuhan hari ini tidak mudah untuk kita cerna. Cukup panjang, cukup ngejelimet, saudara-saudara. Tapi kalau kita buka hati, Roh Kudus akan terus mengajar kita. Intinya bukan dengan kekuatan dan kekuasaan kita, tapi karunia-karunia Tuhan yang akan membimbing kita menjadi alat dalam tangannya. Haleluya. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sekarang tidak lagi kotak-kotak persembahan, kantong-kantong persembahan, kita beri secara dewasa, saudara-saudara. Melalui scan QR, melalui M-Banking, ATM, melalui transfer bank. Tapi saya percaya, sejauh kita memberi dengan sukacita dan sukarela, maka kemuliaan Tuhan akan nyata. Persembahan tidak diwajibkan, tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita mau pastikan kita tidak datang dengan tangan hampa ke hadapan hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengerti persembahan tidak diwajibkan buat kami. Tetapi sebagai orang yang bersyukur karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Kami memberi bukan supaya diberkati, tapi justru karena berkat Tuhan terlalu sempurna dalam hidup kami. Kami mau memberi yang terbaik. Dan kami tahu pada saat kami memberi dengan sukacita dan sukarela, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Bukan hanya buat hidup kami, tapi berlaku firman, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Terima kasih Bapa. Belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, yang mendatangkan kerugian, yang mendatangkan penipuan, kekacauan dalam perekonomian kami, kami tolak di dalam nama Yesus, disingkirkan oleh kuasa-Mu. Sehingga berkat-berkat Tuhan akan terus kami alami. Tidak lupa kami berdoa buat yang mengelola persembahan ini, diberikan hikmat dan akal budi, sehingga terus akan dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, meluaskan kerajaan Allah, dan menopang hamba-hamba Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersamaan dengan saudara memberi, saya mengajak saudara mengikuti pengumuman berikut ini. Ada church update, hal-hal yang akan terjadi seminggu ke depan. Ada juga ministry update, hal-hal yang terjadi seminggu kemarin. Ya kan? Dan saudaraku, jangan bubar dulu, jangan bubar jalan, tetap ada, karena saya akan kembali untuk doa berkat, doa penutup, dan doa pengutusan. Selamat memberi. Kembali kami melaporkan pelayanan Kamu Hebat Peduli dan Kasih di minggu ini. Pak, ini ada makan siang Pak. Ya, Bapak sakit? Tetap semangat ya Pak. Ingat, ya Tuhan tolong Bapak. Oleh anugerah Tuhan, Kamu Hebat Peduli dan Kasih dan pelayanan diakonia gereja kita mengunjungi saudara-saudara kita di pinggiran rel kereta api
Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim Kamu Hebat membagikan nasi kotak kepada pedagang asongan, pemulung, petugas kebersihan, dan warga yang tinggal di pinggir rel kereta api Kebayoran Lama untuk membagikan makan siang dan snack. Semangat terus, kamu hebat Pak, hebat Pak. Jangan putus asa, masih ada Tuhan. Kamu hebat, Mas. Ya, tetap semangat. Ya. Ya, semangat terus, Indonesia hebat. Ayo Ibu, tetap semangat ya, masih ada Tuhan. Tetap semangat, masih ada Tuhan. Ya. Tetap semangat, masih ada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kamu hebat ya Bu, ibu-ibu hebat semuanya. Kamu hebat. Sementara itu dari Kota Bandung, Kamu Hebat melalui Departemen Pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia mengunjungi saudara-saudara kita komunitas tunarunggu yang berada di daerah tersebut dan juga membagikan paket sembako, memberikan persembahan kasih, dan memberikan Alkitab yang dipesan khusus Departemen Pekabaran Injil kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Baik, teman-teman tim Kamu Hebat, kita bersyukur hari ini jadi berkat di wilayah Bandung, khusus kaum tarung, tunarungu, yang hari ini 4 orang akan mewakili dan nanti panitia setempat akan membagikan kepada yang hadir pada hari ini. Karena itu boleh katakan, nak, kamu tetap semangat, jangan takut, jangan khawatir, kita masih punya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, tetap semangat, Tuhan berkati ya. Ya, tetap semangat, kita masih punya Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkati. Semangat ya. Baik, boleh bisa begini? Oke, sama-sama katakan kamu hebat ya. 1, 2, 3. Kamu hebat. Satu lagi. 1, 2, 3. Kamu hebat. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Mari kita terus bersama-sama untuk mendoakan pelayanan ini dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun, agar pelayanan Kamu Hebat Peduli dan Kasih dapat terus menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Haleluya. Wow. Karya Tuhan buat gereja kita sungguh luar biasa. Kita terus dapat jadi berkat, kita terus dapat melayani, kita terus dapat meninggikan satu nama dan segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bangga kalau kami boleh diselamatkan Tuhan dan menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Kami tidak mau diam, tapi kami mau terus menjadi berkat. Karena itu Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus menteraikan hidup kami. Roh Kudus arahkan kami. Dan Roh Kudus bawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan kuasa kemuliaan-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh meninggikan Kristus. Hari ini kami sudah menerima firman di rumah kami. Dan kami tahu berkat Allah turun atas keluarga kami. Sehingga berlaku firman Tuhan, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Sehingga kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Itu yang kami percaya dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak turun tapi naik, akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dimanapun kita berada, pastikan kita membawa damai. Kita menabur kasih. Kita menghadirkan sukacita. Dan kita memberitakan Injil Kristus. Dan juga jangan lupa suami-suami,
Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia, serta buah-buah roh menyertai hidup kita masing-masing mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.